Ratusan anak mengikuti lomba maraton anak yatim Palestina. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza. Dengan mengenakan seragam olahraga, 100 anak yatim piatu di Khan Yunis, Gaza antusias mengikuti lomba maraton. Memulai start dari lingkungan Al-Amal di utara Khan Yunis, dengan semangat mereka berlari menuju rumah sakit Bulan Sabit Merah Palestina. 3 pelari tercepat memperoleh penghargaan berupa medali. Salah satu peserta termuda, Sarah Kanan, mengatakan bahwa lomba maraton ini memberikan anak-anak kesempatan untuk sejenak lepas dari trauma perang. اليوم احنا جينا نلعب نغير نلعب رياضة مع الفعالية جينا بباص جينا من مشوار بعيد يعني جينا من أبعد من الأهرامات كتير عشان نغير بس جو زهقنا من الخيمة وزهقنا من الحر وزهقنا من كل إشي تربية المية والتكيات وزهقنا نفسنا نشوف هيك حياة حلوة ونرجع لجورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lomba maraton ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Khan Yunis dan Yayasan Kemanusiaan Indonesia INH. Tagrid Abdullah, juru bicara media Yayasan Kemanusiaan Indonesia INH, menekankan pentingnya dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza. لأنه فئة الأيتام هي الأشد احتياج، هم اللي فقدوا العائلة وفقدوا الاحتضان وفقدوا حضن الأم أو الأب، محتاجين إنه ندعمهم نفسيا ومعنويا ونركز على احتياجاتهم. Menurut sumber media Palestina, jumlah anak yatim piatu di Gaza telah meningkat dari 22.000 sebelum perang menjadi sekitar 40.000. Jutaan umat muslim Syiah berbondong-bondong ke kota Karbala di Irak untuk mengikuti ziarah Arba'in memperingati wafatnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad dan Imam Syiah ketiga. Para peziarah mengenakan pakaian hitam sambil membawa bendera dan spanduk membadati jalan menuju lokasi ziarah di kota Karbala, Irak. Para jemaah ini datang untuk melakukan ziarah Arba'in, sebuah peringatan besar ia menandai 40 hari setelah wafatnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad sekaligus Imam Syiah ketiga. هاي الرسالة هي توارثناها من أجدادنا آبائنا اجت لنا وندسها أو نسلمها بيد أولادنا وأحفادنا. هاي رسالة الحق، رسالة الحسين ضحى بدمه وبعائلته في سبيل إحياء رسالة محمد وآل محمد. Media melaporkan jumlah peziarah dari luar Irak yang mengikuti Arba'in mencapai lebih dari 4 juta orang. Setiap tahun jutaan umat berjalan menuju Karbala, termasuk banyak yang menempuh perjalanan sekitar 80 km dari Najaf dengan berjalan kaki selama beberapa hari. Sementara pemerintah Irak mengerahkan pasukan keamanan gabungan untuk menjaga keamanan serta mengatur arus jutaan pengunjung. Pemirsa, Kedutaan Besar Iran tegas menyatakan negaranya tidak pernah memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang menyebut Iran memiliki senjata nuklir. Dalam keterangan di akun media sosial, Kedubes Iran menegaskan Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Pasalnya Iran memiliki 3 patokan pengembangan nuklir, yakni fatwa pemimpin Iran mengharamkan senjata nuklir, senjata pemusnah massal tidak pernah memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Iran, dan teknologi nuklir dimanfaatkan bagi kepentingan energi, kesehatan, dan penelitian. Dijalankan berada di pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Presiden Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk membantu membuka dialog dengan Korea Utara. Presiden menyebut permintaan itu disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul pada April lalu. Ia pun menyatakan kesediaannya mengunjungi Pyongyang apabila diminta secara resmi untuk menjalankan peran tersebut. Prabowo menyebut kesiapannya memediasi merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara termasuk Amerika Serikat dan China.
Di Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان، خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... It has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Pasukan Israel membakar sejumlah kendaraan warga Palestina di desa Jalut, tepi barat. Mereka juga berupaya membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau penduduk setempat. Pasukan Israel dilaporkan membakar kendaraan warga Palestina di tepi barat pada Selasa. Sedikitnya 3 kendaraan dibakar dalam serangan pasukan Israel di desa Jalut Selatan kota Nablus yang diduduki. Media Iran melaporkan pasukan Israel juga berupaya membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau oleh penduduk setempat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka. Hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.